Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban 39 diananda izin untuk melaksanakan uji SKU pasal 14. Yang pertama, sejarah singkat Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945, di mana Badan Pengkajian Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan pertemuan pertama untuk membahas kebijakan nasional. Sidang ini digelar di Gedung Jong Samiin, Jalan Penjambut 6, Jakarta, yang begitu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada sesi pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang atas dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang kebijakan negara. Isi yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno adalah tentang dasar negara Indonesia yang merdeka yang disebut dengan Pancasila. Pidato yang tidak disusun secara tertulis itu diterima secara aklamasi tanpa judul dan diterima oleh anggota BPUPKI dalam sidang 1 Juni 1945. Pancasila dinyatakan sah dan resmi sebagai dasar negara Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, bunyi susulan dasar negara menurut Mr. Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara Muhammad Yamin diusulkan pada tanggal 29 Mei 1945. Kemudian adapun usulan nilai dasar negara kebangsaan, yakni yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, usulan dasar negara Mr. Supomo adalah menyampaikan dasar-dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian, usulan dasar negara Insinyur Soekarno dikeluarkan pada tanggal 1 Juni 1945. Adapun ia juga mengusulkan nama dasar negara adalah Pancasila dengan 5 dasarnya, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk poin yang ketiga, berdasarkan usulan dari ketiga tokoh tersebut dirumuskanlah Pancasila yang isinya 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk poin yang keempat, mengapa Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa Indonesia? Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa karena kelima sila di dalamnya bukan merupakan hasil pemikiran seseorang atau sekelompok orang. Namun, Pancasila diangkat dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang membentuk Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia sendiri. Unsur tersebut diangkat dan dirumuskan oleh pendiri negara, sehingga Pancasila diperkedudukan sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa. Di sisi lain, Pancasila juga mengandung doktrin, ajaran, teori, dan ilmu tentang cita-cita bangsa yang disusun secara sistematis dan diyakini keberadaannya, sehingga dapat dijadikan ideologi bangsa. Untuk poin yang kelima, arti lambang pada burung Garuda. Makna lambang Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Bagian tubuh Garuda Pancasila yang pertama, kepala. Kepala burung Garuda Pancasila menghadap ke kanan. Ini berarti dan bermakna sebagai kebajikan. Yang kedua, perisai. Perisai pada bagian dada burung Garuda Pancasila memiliki lambang Pancasila sila pertama sampai sila kelima. Kemudian yang ketiga, pita pada kaki. Pita pada kaki burung Garuda Pancasila bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Burung Garuda yang menjadi lambang negara Indonesia ini dirancang oleh Sultan Hamid II. Burung Garuda membawa pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika adalah untuk menggambarkan adanya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Kemudian yang keempat,
pangkal ekor, dan leher. Jumlah bulu yang berada pada pangkal ekor yang terletak di bawah perisai berjumlah 19 helai. Jumlah bulu pada leher burung Garuda Pancasila adalah 45 helai. Ini bermakna tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni 1945. Yang kelima, sayap. Jumlah bulu pada masing-masing sayap kanan dan kiri burung Garuda Pancasila adalah 17 helai. Maknanya yaitu tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 Agustus. Kemudian yang keenam, bulu pada ekor Garuda Pancasila berjumlah 8 helai yang melambangkan bulan Agustus yang merupakan bulan ke-8. Pada perisai lambang Garuda Pancasila terdapat simbol-simbol Pancasila. Yang pertama, bintang. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa memiliki simbol bintang dengan 5 sudut dan berlatar hitam. Maknanya yaitu Tuhan yang Maha Esa sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Yang kedua, tali rantai. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki simbol tali rantai dengan bentuk rantai bulat dan persegi. Makna yang terkandung dalam simbol rantai emas ini adalah manusia saling membutuhkan satu sama lain. Yang kedua, pohon beringin. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia memiliki simbol gambar pohon beringin. Makna pohon beringin ini adalah bangsa Indonesia menjadi tempat berteduh seluruh masyarakat Indonesia dan mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang keempat, kepala benteng. Sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki simbol berbentuk kepala banteng. Banteng menjadi simbol hewan yang kuat dan sering berkelompok atau berkumpul. Ini bermakna bahwa masyarakat Indonesia harus bermusyawarah dan berkumpul untuk mengambil suatu keputusan. Yang kelima, padi dan kapas. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki simbol padi dan kapas. Padi dan kapas adalah sumber kebutuhan bagi rakyat Indonesia. Padi melambangkan bahan pangan dan sumber penghasilan bagi rakyat Indonesia. Sedangkan kapas merupakan simbol bahan baku sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Poin yang keenam, penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beribadah dan berdoa serta menghormati antar pemeluk agama lain. Yang kedua, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan budaya. Yang ketiga, mencintai dan memakai produk asli negeri sendiri. Yang keempat, berdiskusi dengan teman untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang kelima, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.